Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di Lebih Dekat part yang kedua. Nah, di part yang pertama kemarin, kita sudah mencoba lebih dekat dengan dosen akuntansi yaitu Ibu Siti Maria. Nah, kali ini di Lekat part 2, kita mencoba terhubung dengan narasumber kita yang selanjutnya, yaitu Bapak Abdiansyah Prahasto dari perusahaan Deloitte. Nah, ini juga ada info bagi kalian, mungkin kalian belum tahu. Perusahaan Deloitte ini adalah salah satu KPI Big Four di Indonesia loh. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa simak percakapan saya dengan narasumber berikut ini. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi kita kali ini terhubung dengan Bapak Abdiansyah Prahasto, MBA CIA selaku Associate Director dari Deloitte, salah satu KAP terbesar di Indonesia, Big Four di Indonesia, yang akan menyampaikan beberapa hal. Assalamualaikum Bapak Abdi. Waalaikumsalam Mas Roy. Iya, terima kasih Bapak karena telah terhubung bersama kami dari HMJA. Kita ada acara lebih dekat Bapak. Nah, di sini kita mau tanya tentang persiapan skill dan karakter mahasiswa, bisa ya Bapak? Boleh, silakan Mas Roy, dengan senang hati. Nah, ini ada pertanyaan dari kita. Bagaimana sih cara mempersiapkan skill dan karakter mahasiswa untuk mempersiapkan diri kerja untuk ke perusahaan Deloitte ini, Bapak? Monggo bisa dijawab, Bapak. Oh ya, baik. Terima kasih Mas Roy. Juga terima kasih Ibu Maria. Ya. Ibu atas undangannya nih untuk berbagi dengan teman-teman dari HMJA ya. Iya, Ibu HMJA. dan Mas Roy. Ya, jadi kalau dari pengalaman saya gitu ya, menginterview dan juga meng-hire calon konsultan gitu ya di Deloitte gitu ya. Biasanya itu yang pertama saya tanyakan gitu ya ke calonnya itu adalah apa yang kamu tahu tentang Deloitte dan juga tentang role yang kamu apply gitu. Nah, jadi tips nomor satunya itu yang pasti adalah teman-teman gitu ya kalau mau apply ke Deloitte itu harus istilahnya do your homework gitu. Nah, jadi harus riset tentang Deloitte global, tentang Deloitte Indonesia, lalu juga tentang posisi yang di-apply gitu. Karena di pengalaman saya ada yang mereka melakukan PR-nya itu dan kita sangat senang gitu. Karena kita merasa dihargai, kita ngerasa dia put effort gitu kan untuk mengenal kita gitu kan. Ya kita ngerasa senang. Tapi ada juga yang nggak punya clue gitu. Jadi bingung. Jadi apa yang kamu tahu tentang posisi yang kamu apply gitu. Nah, di situ biasanya first impression-nya itu udah langsung jelek tuh, Mas Roy. Oh iya, Pak. Gitu, ya. Jadi biasanya di situ sih yang pertanyaan pertama yang terkait first impression itu harus bagus gitu ya. Jadi apa yang kamu tahu tentang Deloitte, lalu apa yang kamu tahu tentang role yang kamu apply. Jadi yang pertama ya do your homework dulu tuh, harus riset gitu. Jadi mahasiswa nggak cukup cuma kirim CV, kirim resume, udah selesai. Tinggal nunggu wawancara, itu nggak cukup. Jadi harus tahu ya. Iya, mahasiswa harus siap semuanya, paham tentang Deloitte, terus punya pandangan. Betul. Iya, ada tambahan Bapak? Iya, lalu yang kedua adalah ini karena saya di bisnisnya konsultasi gitu ya, Mas Roy ya. Yang paling penting itu bagi seorang konsultan itu adalah confident, percaya diri. Gitu. Jadi saat saya sebagai interviewer ngelihat gitu kan ya, saya berbicara dengan siapa di depan, itu tuh saya bisa langsung ngelihat, oh ini dia memiliki ingredients untuk menjadi konsultan yang sukses lah gitu. Kenapa? Karena terlihat dari cara dia duduk gitu kan ya. Bagaimana dia menempatkan tangan gitu kan di atas meja gitu kan. Lalu badannya juga dia terbuka gitu kan ya. Enggak tertutup gitu kan. Nah, itu sebagai salah satu tanda bahwasanya dia itu confident dari body language. Lalu yang kedua dari bahasa yang digunakan. Nah, itu confident gitu ya. Kadang terkesan agresif juga nggak apa-apa sih, asalkan jangan nggak sopan gitu ya. Jadi ada batasan-batasannya gitu ya. Kalau kita terlalu diam juga nggak bagus. Terlalu banyak bicara nanti jatuhnya tidak sopan. Nah, itu kita di tengah-tengah. Ternyata di tengah gitu kan ya. Nah, itu kita confident gitu. Dia dari sisi tone juga itu harus dilatih bagi teman-teman yang ingin apply sebagai konsultan di Deloitte gitu. Itu yang kedua, Mas Roy, be confident gitu ya. Lalu
yang ketiga gitu ya. Yang ketiga biasanya sih kita ngelihat dari sisi pengalaman gitu kan ya, dia itu di kampus cukup aktif atau tidak gitu ya. Selain dari sisi tentu saja GPA atau IPK gitu kan, kita lihat sih ada batas minimumnya juga. Kalau saya sebagai interviewer lebih tertarik ngelihat dari aktivitas di kampus. Kenapa? Karena untuk konsultan itu dia harus aktif, Mas Roy. Oh iya. Ya, dia harus aktif di mana-mana tuh. Kenapa? Dia harus dikenal. Gitu. Sehingga nanti Deloitte-nya jadi dikenal. Nah, iya gitu, Mas. Jadi aktivitas. Jadi orang harus aktif tuh. Harus aktif, dia harus memiliki mindset yang melayani gitu kan. Kita konsultan kan. Kita melayani klien gitu kan ya. Sopan sama orang gitu kan ya, melayani gitu kan ya, sehingga orang juga mau deket sama kita gitu ya kan. Itu kita konsultan seperti itu. Iya ya, Mas. Iya, terima kasih lalu Bapak. Iya, ada tambahan Kak? Iya, lalu mungkin yang terakhir gitu kan ya, biasanya kan saat interview itu yang banyak nanya itu biasanya dari sisi sayanya gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya saya juga mengharapkan dia juga bertanya. Nah, itu tandanya adalah dia udah melakukan riset dan dia memiliki benar-benar ketertarikan. Dan pertanyaannya spesifik gitu kan ya. Yang jangan yang bisa ditemukan jawabannya itu di internet gitu. Nah, pertanyaan spesifik gitu. Nah, itu kita cukup mengapresiasi juga. Gitu. Jadi question ya, Pak ya. Iya, jadi yang pertama mengetahui Deloitte, kemudian yang kedua tentang percaya diri, pengalaman, kemudian terakhir question Deloitte, ke Deloitte-nya apa gitu. Ya, sebelum question itu ada ini Bu, aktif. Jadi diharapkan aktif tuh di masyarakat ya, baik itu di kampus atau di masyarakat gitu ya, aktif gitu. Kalau saya sih senangnya seperti itu Bu. Iya, karena nanti sebagai konsultan kita terjun langsung sama masyarakat ya Pak. Iya, betul. Gitu. Iya. Dan biasanya untuk beberapa posisi gitu kan, terkadang saya menanyakan tentang studi kasus gitu. Tapi kalau untuk fresh grad sih biasanya jarang gitu ya. Biasanya untuk yang baru udah pengalaman 2 atau 3 tahun pengalaman lalu apply ke Deloitte sebagai professional hire gitu kan ya. Di sini biasanya saya nanya studi kasus untuk memvalidasi di pengalaman dia 2 sama 3 tahun ke belakang itu dia benar-benar melakukan pekerjaannya atau enggak sih. Biasanya ada studi kasus di situ. Tapi kalau untuk fresh grad sih enggak. Iya, begitu Mas Roy dari saya. Iya, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Aduh, sangat membantu kita. Nah, dari bentuk realnya dari Pak Abi ini sudah bisa menggambarkan bagaimana mahasiswa nanti ke depannya. Terima kasih banyak Bapak. Iya. Makasih Pak Abi. Iya, terima kasih Terima kasih banyak ya Bapak. Ya, tadi teman-teman sudah dipaparkan secara jelas pertanyaan dari kalian yang disampaikan kepada narasumber kami Ibu Maria, dan tadi juga terhubung dengan Bapak Abiansyah Prasto selaku Asosiat Direktur Deloitte, salah satu KP Big Four di Indonesia. Dan mungkin dari serangkaian pertanyaan yang tadi telah disampaikan kepada Ibu Maria, mungkin Ibu Maria bisa menyimpulkan. Jadi kesimpulannya dengan topik apa tadi Mas Roy? Persiapan skill dan karakter mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. Nah, itu ya kesimpulannya, yaitu satu, harus diingat bahwa harus ada keseimbangan antara skill dan karakter. Di mana skill ini harus ada hard skill sama soft skill. Nah, hard skill itu diperoleh dari pembelajaran pengetahuan secara teknis. Tapi soft skill itu dapat diperoleh tentang bagaimana kita bisa mengendalikan diri, emosi, positive thinking. Itu salah satu dari soft skill. Dan karakter, diusahakan karakter yang mulia itu jujur, kerja keras, kemudian ikhlas, itu sudah terpaut di soft skill. Sehingga dari keseimbangan ketiga unsur ini, jadi mahasiswa itu akan sukses ya, jadi akan sukses dunia dan akhirat, dan tidak usah bingung untuk mencari pekerjaan tujuan, karena memang pada awal sudah ditargetkan
kemudian perencanaan dan komitmen terhadap tujuan mahasiswa yang dicita-citakan. Gitu Mas Raffi. Ya, terima kasih Bu Maria, dan semoga kepada teman-teman yang telah menonton, semoga ilmu dan apa yang disampaikan dari tadi oleh narasumber kita bisa bermanfaat bagi diri kalian dalam kehidupan nanti di dunia kerja, dan sampai jumpa di lekat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.